Halo, kembali lagi di The Politician. Saat ini saya berkesempatan untuk menyapa langsung orang nomor 1 di kota Depok yang katanya menjadi kota penuh kejutan sampai disebut oleh netizen budiman sebagai magical place. Langsung saja kita sapa Wali Kota Depok, Muhammad Idris. Pak, kalau kata netizen yang budiman nih Pak, Depok tuh disebut magical place katanya Pak, karena sering viral, terus banyak kejutan. Ini Bapak sebagai wali kota gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, Depok ini kan bisa dibilang kota yang masih remaja. Ya, tahun 99 bersama Cilegon diresmikan sebagai kota yang dipisahkan dari Kabupaten Bogor. Sehingga relatif pembangunan Depok dari tahun ke tahun sejak berdirinya ini sesuatu yang menantang para kepala daerah yang memimpin di Kota Depok. Menantang ya Pak? Menantang mereka. Ya, jadi tantangan pertama wali kota pertama kali waktu itu Pak Badrul Kamal pun tertantang karena dia tahu persis bagaimana jalan-jalan yang ada di Kota Depok ini yang relatif dalam tanda petik ya bahasa beliau waktu itu ya masih berantakan. Kita enak duduk sebelah sana kali ya? Boleh Pak, untuk melihat kita boleh lihat langsung tadi soal pembangunan beberapa yang data Bapak. dan segala macam bisa kita lihat nanti. Oke, boleh Pak. Terima kasih. Kepemimpinan Pak Idris terkait dengan pembangunan bagi masyarakat nih Pak. Apa saja sih kalau misalnya kan banyak juga yang kemudian memunculkan isu Pak Idris bahwa ini Depok ini selama 20 tahun terakhir katanya stagnan gitu Pak. Nah itu apa saja sih Pak yang sudah dibangun di masanya Pak Idris kalau boleh ditunjukkan? Ya kalau ini nanti bisa kita lihat beberapa data yang sebagian memang terus terang belum diupdate ya. Warehouse Depok.go.id ini tentang kepegawaian. Kepegawaian. Misalnya berapa jumlah pegawai negeri ya, ASN yang ada di Kota Depok. Itu jumlah totalnya 6.758. Nah, di sini kita bisa melihat nanti, kita hubungkan misalnya dengan populasi. Penduduk Kota Depok, warga Kota Depok itu 2.123.000 bla 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 sekian ya. Nah, itu nanti akan dilihat berarti rasio pelayanan yang dilakukan oleh ASN Depok itu berapa? 1 banding berapa? Artinya satu pelayan publik, satu ASN itu melayani berapa orang warga. Biasanya bisa sampai berapa tuh Pak? Ya kalau rasionya itu, rasio normal dari kepegawaian pusat itu 1:100. Masih inilah. Nah Depok ini 1:350. Banyak juga Pak berarti Pak ya? Banyak, jadi satu ASN Depok ketika 350. Makanya mungkin yang dibilang tadi apa kata netizen? Magical place. Magical place itu kita punya pegawai negeri segitu, melayani warga yang segitu gitu. Rasionya sudah nggak masuk akal setelah ini gitu, melayani mereka. Berarti ada satu ASN nggak masuk aja ada 350 orang berarti terbengkalai. Nah, ini dengan jalan-jalannya yang terbatas dan masih relatif masih tidak lebar. Saya bilang nggak bisa Depok ini kalau kita buat untuk melanjutkan dari LRT dari Cibubur Pondok Cina dengan wacana seperti Jakarta itu beda MRT nggak bisa beda. Karena tadi jalan-jalan sempit dan terbatas. Makanya yang kita buat adalah pada waktu itu tentang masalah peta rencana pembangunan transportasi umum berbasis rel di atas. Kalau rel di bawah udah banyak nih. Betul. PT KAI. Kita pengen di atas nih. Sudah ada dilirik sama beberapa pengusaha. Investor. Waktu itu investor dalam negeri dan ada 2 dan 1 investor luar negeri. Sudah siap. Akhirnya ini terpacu kita tertantang untuk kita ajukan. Utamanya tadi dari pusat kan, ini kan permasalahan jalan pusat juga ini. Akhirnya kita ajukan ke Kementerian Perhubungan. Dan tahun 2019. Artinya kan ini sudah cukup lama ya Pak, dari 2019 sekarang 2023. Nah, apa permasalahannya nih Pak kalau misalnya kita tahu kenapa sampai sekarang sudah siap sudah ada yang mau mendanai lalu kemudian rencana sudah siap tapi masyarakat Depok belum bisa merasakan. Saya menganalogikan gini ya untuk masalah penganggaran daerah. Misalnya saya wali kota, kita kan menggelar musrenbang namanya. Musyawarah Rencana Pembangunan. Itu kan dari tingkat RT, RW, LPM, lurah dan sebagainya kan di kelurahan tuh. Di kelurahan menganggap bahwa pembangunan titik ini adalah prioritas. Tapi ketika diajukan ke wali kota kan melihatnya ada sekitar 5.000 RT.
atau 900 RW, 63 kelurahan. Ya. Ternyata dalam pandangan wali kota ini kayaknya belum prioritas Oke. dibanding dengan RT titik yang lain. Oke. Nah, mungkin ketika kita ajukan ke kementerian, secara ilmiah, secara profesionalitas mungkin sudah layak, sudah oke. Oke. Tapi dari sisi Ada prioritas program garis pembangunan, besar yang ya kan dinilai APBN sampai juga kan pusat, terbatas ya. kan, Betul. kita tahu lah. Betul. Apalagi masa-masa resesi seperti itu. Baru-baru ini saya juga dengar bahwa Kota Depok ini diajukan sebagai salah satu kota kreatif untuk UNESCO nih Pak. Nah. Jadi saya mau kasih selamat dulu nih buat Pak Idris nih. Kota Depok tiba-tiba dapat Iya, kita iya, berita iya. di nasional dinobatkan Nominasi. sebagai kota, dinominasikan Iya, begitu Pak. nominasi. Bersama dengan Kota Solo ya. Ya, Oh ini sudah lama Pak ya. sudah lama cikal bakalnya. Jadi bukan ujuk-ujuk tiba-tiba Depok. Bukan ujuk-ujuk. dinobatkan. Sejak 2006 dibangun komunikasi dengan UI. Ketika saya jadi wakil, saya ingin Kota Depok bisa menjadi sebagai kota laboratorium pemerintahan daerah. Oke. Karena saya punya UI. UI sudah melanglang buana ke dunia internasional gitu. Betul. Tapi dia tinggal di Depok. Masa sih lupa sama Depok gitu Itu kan. dia. Akhirnya 2017 dua kali saya jadi wali kota, waktu itu wakil wali kota. Saya kuatkan Oke. komunikasi dengan Profesor Anies waktu itu. Ya. Dan pada saat itulah dia menjelaskan. Satu Oh, penjelasan oke. dia yang menginspirasi saya untuk memberdayakan anak-anak muda. Oh Pak Anies Baswedan berarti salah satunya. Bukan yang- Mas Baswedan. Oh bukan Pak Anies Baswedan, salah orang berarti ini saya. Saya agak Profesor salah orang Aniis, apa namanya, rektor. Oh, rektor. UI, Rektor, rektor UI yang oke, sekarang oke. ini. Dia bilang Makanya Pak itu perlu Idris dijelasin katanya. nih Pak di tahun-tahun begini nih Pak. Bukan, Oke. belum pernah jadi rektor beliau. Oke Pak. Jadi dibilang Pak Idris tidak kurang dari 1% Oke. anak-anak UI selesai dia belajar, dia tidak meninggalkan Depok. Oh betul itu Pak. Faktornya macam-macam. Banyak sekali. Ada yang nikah, ada yang memang macam-macam lah, Ya. karena dia tergiur dengan kota dekat dengan Jakarta. Dan kebanyakan mereka kerja dalam bidang IT. Nyari duitnya lah gitu Iya istilahnya. iya nyari duitnya dia. Ini kan anak-anak muda fresh nih. Betul. Ya kan, artinya nggak kurang dari pertambahan penduduk Depok, kayaknya dia anak-anak terpelajar, Ya. anak-anak cerdas. Ya. Inilah yang saya menguatkan saya juga waktu itu. Jadi wali kota pertama kali, saya bangun tadi saya lihat, bangun komunikasi, bla 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 bla. Saya nggak mau kebijakan apapun yang kita raih, dalam tanda petik, hanya sekedar pencitraan. Betul. Sehingga orang suka membuatkan kebijakan hanya top down. Tapi saya bangun dulu di bawahnya nih. Makanya muncullah tadi startup di Kota Depok Oke. yang sekarang ternyata sudah 130 startup Oke, berarti yang ini- menjadi inkubator untuk tadi kreativitas anak-anak muda. Oke. Mungkin ini diantaranya yang menjadi penilaian Kementerian Parekraf ya Pak. Parekraf Dan juga UNESCO ini Pak ya. yang punya inian dengan UNESCO. UNESCO. Artinya ini memang sudah cukup lama Sudah cukup lama. ditabur bibitnya oleh Pak Idris sejak 2006 Iya. tadi Pak ya. Iya. Baru buahnya bisa kita petik di 2023 Benar, Pak. iya. Ini waktu yang cukup panjang juga berarti. Ya bayangkan ada satu lembaga internasional di Amerika Serikat hanya merekomendasi satu lembaga untuk ikut lomba dan sebagainya terkait dengan masalah robot. Ya. Itu adanya di Depok. Itu dia. Madrasah Tekno Natura. Tekno natural. Itu luar biasa gitu. Oke. Nah ini kita fasilitasi terus mereka untuk bisa bangun. Oke, habis ini Isinya kita lihat. anak-anak muda. Oke, habis ini kita lihat ya Pak. Bisa. Katanya. Oke Pak Idris, ini kan kita sekali lagi bicara soal Kota Depok dinobatkan sebagai kota kreatif nih Pak. Apa saja sih Pak yang sebenarnya sudah disiapkan oleh Pak Idris sebagai wali Kota Depok untuk menarik minat anak muda yang ada di Kota Depok ini? Iya, kota kreatif yang akan yang akan diakui oleh UNESCO dengan program UNNC itu kan ada 7 bidang kalau nggak salah. Tidak hanya musik ya. Kalau musik kalau di Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO adalah kota Ambon. Ambon ya? Nah, Ya. ada yang yang gastronomi, ada yang desain, kota desain tuh kota Bandung tuh kota desain sudah diakui juga oleh UNESCO. Nah, Depok ini nominasinya adalah nominasi media art. Oke. Gitu. Media art ini nanti ada aplikasi dan games. Oke. Itu sub bidangnya. Aplikasi dan Bidangnya games. aplikasi Oke. dan games. Nah, dari sini nanti akan dikembangkan ya diantaranya semua dikaitkan dengan masalah-masalah yang mempunyai ekses budayanya. Oh oke. Jadi pembudayaan, Pembudayaan, budaya dan pembudayaan itu juga bagian daripada penilaian dari UNESCO. Nah, ini salah satu sarana atau media untuk anak-anak muda berkreatif. Oke. Bisa kita jadi ini memang Taman Musik Depok. Oke. Jadi
untuk para musisi dengan berbagai jenisnya bisa memanfaatkan ini, atau sanggar-sanggar seni barangkali bisa memanfaatkan ini. Tapi kalau kita bicara nanti apa gunanya untuk anak muda ketika Depok ini dinobatkan sebagai kota kreatif? Apa sih yang bisa dirasakan anak muda langsung gitu Pak di kota Depok? Tidak hanya pelaku-pelaku usaha yang kita bentuk WUB, wirausaha baru dengan DKUM misalnya. Ini adalah pelaku-pelakunya kebanyakan anak-anak muda. Oh, oke. Nah, di antaranya tentang masalah IT dan usaha-usaha IT dan sebagainya anak muda yang megang. Nah, untuk bisa dipasarkan produk-produk mereka secara internasional di dunia internasional, kita perlu pengakuan UNESCO. Oke. Nah, nanti kita harus kerjasama juga dengan kota-kota yang sudah memiliki predikat kota kreatif di bidang yang sama, gitu, di bidang media art. Itu kita kerjasama dengan mereka, dan mereka bisa istilahnya kita bisa dalam tanda petik numpang nyohor gitu, numpang sohor produk-produk yang ada di Depok yang dilakukan oleh anak-anak muda kita yang 71% loh. 71% warga anak-anak muda yang warga Depok ini. Saya mau bicara dulu soal mengapa kota Depok ini dikatakan sebagai kota intoleran Pak selama 3 tahun terakhir kata beberapa hasil survei. Ini kenapa sih Pak bisa begitu Pak? Siapapun lembaga survei manapun bisa melakukan sebuah survei itu memang hak pribadi kewenangan mereka lah. Tetapi yang nanti akan kita lihat adalah metodologi survei seperti apa. Betul. Nah, itu makanya ketika ada survei ini dengan metodologi seperti itu, ya kita juga sebenarnya sudah melakukan survei sejak tahun 2017, 2018 dan tahun 2022. Sebelumnya tahun 2020 ada survei dari Kementerian Agama, pemerintah resmi tentang masalah tadi toleransi beragama, kerukunan beragama yang ada di Kota Depok. Poinnya 3, masalah toleransi, masalah kerjasama, yang masalah kesetaraan. Seperti itu. Dan hasilnya Pak? Dan hasilnya sangat berbeda dengan yang tadi yang lembaga survei mengatakan intoleran. Karena memang metodologinya beda gitu. Kalau yang intoleran itu metodologi masalah kasus per kasus. Yang dianggap sebagai sesuatu sikap intoleran. Gitu. Di Depok ini mayoritas beragama Muslim begitu ya. Tapi untuk umat beragama yang lain, peraturan-peraturannya menurut Bapak sudah cukup toleran untuk umat semuanya sama. Kalau pemerintah daerah kan juga nggak lepas dari aturan pemerintah pusat. Ya misalnya kalau pemerintahan pusat tuh ada SKB 3 Menteri tentang masalah kerukunan umat beragama, pendirian gereja ya, pendirian rumah ibadah mohon maaf. Ada lagi SKB 3 Menteri tentang masalah aliran sesat di antara Ahmadiyah. Itu SKB 3 Menteri kita ikut dari pusat. Itulah yang kita laksanakan. Tapi kalau di daerah itu nggak ada aturan khusus yang membatasi. Semuanya kesetaraan itu nilainya terakhir 3,2. Cukup bagus dari sisi kesetaraan. Jadi semuanya sama. Bahkan kita membentuk adanya namanya pembimbing rohani. Pembimbing rohani ini semua agama ada di situ. Proporsional. Kalau umat Islam sekian, berarti pembimbing agamanya sekian. Kalau umat Kristen sekian, itu sekian. Gitu. Ada Kristen ada 2, ada Protestan, ada Katolik. Nah kita sekarang berada di Gereja Katolik Santo Paulus. Kita sapa dulu Romonya nih yang menunggu nih. Halo Pak Romo, apa kabar? Terima kasih, selamat pagi. Baik. Selamat pagi ya. Romo, ini tadi saya bicara sama Pak Wali Kota Pak Idris. Saya mau tanyakan langsung ke Romo soal bagaimana sebagai orang yang memang menjadi umat berbeda agama di Kota Depok, karena kita tahu mayoritasnya agama Muslim, di tengah isu katanya Depok ini kota yang intoleran. Seperti apa sebenarnya yang kondisinya sebagai Romo ada di Kota Depok ini? Dari pengalaman yang ada selama ini kami untuk melaksanakan kehidupan beragama, beribadah di sini merasa bahwa berjalan dengan baik dan juga mendapatkan sarana yang baik. Juga katakanlah hal yang kami rasakan juga perjumpaan-perjumpaan, kunjungan dari kami kepada kiai, atau kadang-kadang kami juga mendapat kunjungan dari agama lain di tempat ini. Kemudian kerjasama juga umat
misalnya bahkan juga ibadah di rumah ya, kadang-kadang kami ada ibadah di rumah di beberapa tempat dan kami merasa bahwa masyarakat welcome untuk hal ini. Dan juga memang ini tanda bahwa ada penghormatan. Jadi mempersilahkan ini bagi saya sih sudah cukup nampak. Ini yang kami rasakan juga. Saya kira juga perayaan ibadah-ibadah besar kami di acara seperti Natal atau Paskah sungguh mendapatkan perhatian. Bahkan misalnya kali lalu kami mendapat sapaan lebih dahulu dari pemerintah dan juga dari aparat bagaimana persiapan. Jadi kami tidak harus pergi meminta bantuan, tapi justru ada tawaran. Itu kan berarti ada keterbukaan untuk menerima. Artinya dengan kata lain, Romo tidak pernah merasakan bahwa ada pembatasan ataupun kesulitan untuk beribadah di Kota Depok ini, memang tidak pernah ada sebenarnya. Tidak pernah ada untuk pembatasan bahwa orang tidak boleh merayakan ibadah atau apa, tidak ada. Mungkin yang kita rasakan pembatasan ya karena COVID kemarin. Tapi yang lain tidak ada yang lain gitu. Ya, Romo, dan ya. juga ada pengajaran tentang masalah Katolik di sini. Oke, di sini ada pengajaran. Ada pengajaran khusus Ya, bagi ya. mereka yang tidak mendapatkan pengajaran di sekolah-sekolah. Oh, jadi Khusus ajaran Katolik. hanya untuk agama Katolik. Ya, jadi sekolah-sekolah kan memang kami di umat Katolik yang ada di Kota Depok ini kan tersebar luas. Sebagian anak-anak kami kan tidak sekolah di sekolah Katolik, tapi sekolah-sekolah negeri. Tapi kami terbuka untuk dari sekolah itu memberitahukan bahwa kita ada 4 anak atau ada 3 anak. Maka sekolah gereja diminta untuk menyiapkan itu, mengajarkan, menyiapkan ujian, anak-anak mendapatkan nilai dari kami yang Karena mengajar. belum covernya guru-guru agama, semua agama di sekolah negeri. Belum ada Nah, problem semua. sebenarnya misalnya pemerintah mengangkat ASN misalnya dari agama Katolik, dia jadi guru ASN gitu misalnya. Berarti Itu bisa juga bisa. Walaupun satu orang harus diajarkan. Betul. Ya. Ini masalahnya nggak ada. Oke. Ya kan nggak mungkin kan guru Jadi agama akhirnya- Islam ngajarin Katolik nggak mungkin. Betul. Jadi artinya dari rumah ibadah dan agama pun di sini juga turut Memfasilitasi. langsung Iya. memfasilitasi. Nggak keluar dari ini tuh Santo Paulus dan Santo Oke. Petrus. Nah, terakhir berarti kalau saya tanyakan kepada Romo, apa yang kemudian menjadi harapan kepada pemerintah Kota Depok misalkan untuk kemudian kerukunan umat beragama yang ada di Kota Depok, seperti apa harapannya? Harapan kami adalah yang pertama adalah kemungkinan bahwa kita bisa berinteraksi bersama. Ada perjumpaan-perjumpaan, kunjungan di tingkat katakanlah kita yang para pemimpin ini. Kemudian juga memungkinkan adanya perjumpaan-perjumpaan di tingkat level yang lebih bawah. Saya kira di tingkat atas tidak ada masalah. Bagi saya merasa pasti tidak ada masalah di tingkat atas karena sudah bisa teratasi bahwa kita saling menerima dengan konsep Pancasila, semua pasti sudah ada. Tapi di tingkat bawah memang itu yang harus ada kemungkinan perjumpaan-perjumpaan di tingkat RT atau kelurahan itu Pak. Itu yang mungkin tidak hanya untuk agama tertentu, hampir semua agama. Kami juga mengalami komunitas, kami juga ada merasa seperti kurang bisa menerima yang lain gitu ya. Karena di Depok ini kan kadang-kadang ada satu tempat yang agamanya cukup kuat di situ. Ada Kristen, ada di satu titik, di Islam di satu titik. Makanya kami fasilitasi Pak Romo dengan pembimbing rohani. Nah, saya mau tanya nih, ada nggak keterwakilan dari Katolik? Ada Pak. Ada ya? Stefanus Oh, Stefanus ada, Stefanus ya? Oke, dan itu bisa difasilitasi. Ada difasilitasi dan komunikasi dengan seluruh kelurahan juga bisa. Ya. Permasalahan. Termasuk juga masalah jemaat ya tadi. Ya. Di situ masalah tadi keterbatasan ruang ya. Beliau juga Kemungkinan mengharapkan ke depan kami akan ke minta depan. izin Pak Wali untuk mendapatkan tempat di titik tertentu di Udah menampung 7 ribuan ini udah nggak muat. Betul, bayangkan sekian untuk 7.000. Soalnya ruangnya udah nggak ada nih, Pak. Sekian untuk 7.000. Tapi yang penting dari pemerintah izinnya itu dipermudah pasti Pak ya. Iya, cuma Romo nggak digaji soalnya. Siap. Oke Pak Idris, tadi kita sudah bicara soal bagaimana upaya Pak Idris di Kota Depok ini Pak. Ya. Nah tapi kan kita ingat bahwa 2024 akan habis jabatan dari Pak Idris sebagai wali kota.
kalau saya tanyakan Pak terkait dengan ambisi ke depan ini seperti apa Pak Idris kalau kita mau Ya. tahu Pak? Ya. Sini Pak. Ya, sebelum saya jawab secara definitif, ini terkait dengan masalah persepsi ya. Bahwa berkarya untuk bangsa itu tidak hanya dalam sebuah status ataupun karirnya itu karir politik. Ya. Tidak harus, sebenarnya banyak sekali. Ya, kita bisa bekerja dalam media, pendidikan dan sebagainya. Jadi banyak sekali jalan menuju berkarya untuk bangsa. Oke. Seperti itu bahasa saya. Yang kedua, istilah pemerintahan itu bukan hanya pemerintahan jabatan wali kota, jabatan presiden, Ya. tapi eksekutif, ya, Ya. itu presiden, gubernur, wali kota, kepala daerah lah ya. Betul. Nanti ada kan legislatif, Betul. juga ada yudikatif, Ya. dan itu pun nanti ada yang bagian pemerintahan juga dari masyarakat. Ya. Warga masyarakat itu ya media diantaranya, Betul. termasuk juga akademisi. Hmm. Jadi banyak yang namanya pemerintahan. Pemerintahan itu akan sukses baik tingkat kota maupun pusat kalau mereka bisa berkolaborasi. Mereka bisa Jadi berkolaborasi. tidak harus jadi wali kota, Ya. tidak harus jadi gubernur, Hmm. ya kita berkarya untuk bangsa, tidak harus jadi presiden. Ya. Siapapun bisa berkarya untuk bangsa. Artinya bukan posisi ataupun struktur jabatan yang Pak Idris Benar, kejar, tapi benar bagaimana sekali, berkarya begitu benar Pak ya. sekali. Oke. Apalagi di dalam demokrasi di kita yang republik seperti ini, benar kata orang bahwa dengan berpolitik kita akan merebut kekuasaan. Mm. Tapi bukan segala-galanya, Iya. ya kan? Bukan penguasa tunggal Ya, istilahnya. ya. Ya media juga bisa berkuasa, netizen sekarang juga bisa berkuasa kan? Ya. Ya kan bisa ngobrak-ngabrik gitu istilahnya netizen. Kita juga bisa, pendidikan juga bisa berkarya untuk itu yang diinginkan. Makanya kalau ditanya apa nih karir politik, kan begitu kan? Ya. Ya saya jawab nih sekarang, saya terus terang belum berencana. Belum berencana. Belum berencana untuk melanjutkan karir politik saya. Kalau karir Oke. politik kan dari wakil wali kota, wali kota. Hmm. Dari wali kota biasanya ke provinsi, Provinsi. wakil gubernur atau gubernur. Terus selanjutnya. Gitu. Saya belum berencana itu. Sampai saat ini belum berencana. Tapi saya tahu diri, tahu potensi saya memang dalam bidang akademisi. Saya dulu di akademisi, di pendidikan, dan juga saya sebagai Ulama. pemangku guru agama. Guru agama. Itu mungkin yang menjadi yang mengalir aja. Oke. gitu. Artinya kalau menjadi akademisi ini bisa dilanjutkan, sebagai Dilanjutkan. guru agama juga bisa Iya. dilanjutkan. Tapi nanti kalau misalkan ada yang menawarkan kepada Bapak Iya. untuk kemudian menjabat di posisi yang lebih tinggi, misalnya di gubernur atau wakil gubernur, itu Bapak juga akan melihat Menjadi itu ya? sebuah pertimbangan. Akan menjadi bagi sebuah saya, bagi keluarga saya. Sejauh ini sudah ada belum Pak? Sejauh ini sudah ada Belum yang ada. Belum ada yang menawarkan. Belum ada ya? yang Oke. menawarkan, belum ada yang melirik, belum Oke. ada yang mengintip. Oke, Belum ada, oke. ya. Nah, Pak, tapi kita bicara sekali lagi soal Depok lagi nih, Pak. Ya. Ini kan kita udah bicara tadi, Pak Idris juga bilang bahwa challenge-nya, tantangannya juga lumayan besar nih, Pak, di Benar. Depok gitu ya. Nah, tapi baru-baru ini kan ada satu sosok anak muda yang mana memang putra bungsu presiden, Mas Kaisang, ini katanya mau maju di Depok nih, Pak. Ya. Nah, Bapak yang sudah merasakan berbagai challenge di Depok ini, tanggapannya seperti apa, Pak? Iya. Pertama di situ ada dua istilah lah ya, Ya. istilahnya. Pertama istilah anak muda atau muda. Betul. Yang dikatakan pemuda, yang saya tahu itu adalah sebuah ungkapan yang dikatakan pemuda itu adalah inilah aku. Ya. Itu pemuda. Bukan inilah bapakku, Oke. inilah nenek moyangku. Oke. Itu bukan pemuda namanya, itu Ya. anak cengeng, Oke. ya. Tapi pemuda itu inilah aku. Ya. Itu. Makanya kalau ditanya bagaimana ini Depok, Depok itu membutuhkan seorang sosok yang satria. Satria. Satria itu maksudnya tegas, Oke. sosok yang dewasa, sosok yang mempunyai yang visioner Ya. di depan. Kenapa harus tegas? Karena kota Depok ini kota urban, Oke. adanya di tengah-tengah kota metropolitan. Ya. Ya, di situ banyak LSM, Mm-mm. di situ banyak anak-anak muda kritis. Ya. Ya, di situ macam-macam lah. Ya. Ada pelaku-pelaku UMKM yang mohon maaf ya kita seringkali harus kerja keras Iya. dalam hal penataan mereka. Oke. Jadi harus punya sosok yang tegas. Oke. Yang kedua, tadi yang kedua adalah dewasa, yang Dewasa. ketiga wibawa. Wibawa itu ya. Harus punya wibawa gitu. Kalau nggak wibawa ya nggak disegani oleh masyarakat nanti. Seperti itu. Oke. Yang selanjutnya adalah dia harus benar-benar menjadi pelayan untuk seluruh warga masyarakat. Oke. Ada istilah sekarang pekerja politik, pekerja partai itu Ya. bukan. Tapi dia benar-benar kalau sudah kepilih, walaupun dia didukung oleh partai, Ya.
dia diusung oleh partai, kalau sudah jadi ya kita kerja untuk masyarakat. Oke. Warga yang tadinya nggak memilih saya, ya itu harus kita layani. Ya. Kalau memang dia punya hak untuk dilayani. Betul. Sebagai warga Depok. Artinya tadi 4 poin itu yang harus 4 poin dimiliki itu oleh harus calon kepala menjadi- daerah selanjutnya iya, di seperti Depok itu. begitu Di ya, Depok Pak? khususnya. Oke. Iya. Tapi kalau dilihat dari bagaimana dinamikanya nih Pak Idris ya, Iya. Pak Idris yang melihat dari Depok 1 dari kursi wali kota begitu Pak. Melihat dinamikanya apakah kemudian bisa dilihat cukup serius nggak sih Mas Kaisang ini kalau Bapak lihat untuk memimpin Depok gitu dengan 4 poin tadi misalkan Pak? Ya kalau serius nggak serius tergantung siapa yang mengusung, tergantung siapa Pak Mas Kaisangnya. Ya. Dia serius nggak? Ya. Kalau dia serius, ya saya melihat harus memenuhi kriteria ini. 4 Dan tadi itu dan ya. masyarakat warga kita harus melihat kriteria ini ada nggak pada sosok Kaisang. Sebab terus terang saya juga belum kenal kan. Ya. Ya, sebab dia kan baru muncul juga gitu. Ya. Seperti itu. Oke, Mungkin kalau Mas Gibran orang sudah melihat kan track recordnya ketika jadi wali kota seperti apa, ya kan, pengetahuannya seperti apa, visinya seperti apa, orang sudah melihat. Iya. Kalau ini kan belum dikenal, Ya. masih Oke. meraba-raba. Iya, nah ada beberapa elit dari PKS yang juga menilai bahwa dan mungkin Mas Gibran sendiri menilai bahwa baiknya jangan di Depok untuk Mas Kaisang. Nah kalau dari Pak Idris sendiri melihatnya cocok nggak sih untuk di Depok ini Pak dengan kriteria tadi? Ya tadi yang saya katakan saya belum kenal terus terang. Belum kenal ya? Tapi itu tadi mohon yang namanya pemuda dipegang terus, ini prinsip Pemuda bagi ya? saya. Ya. Pemuda adalah yang mengatakan inilah saya. Perlihatkan sosok dia sebagai sosok anak muda yang siap untuk mengemban amanat rakyat ini. Ya, tidak dengan embel-embel Tidak apapun. dengan embel-embel apapun, bukan karena anak presiden, bukan karena anak gubernur, Ya. adiknya, keponakannya, bukan karena itu, tapi sosok dia. Oke. Nah, saya waktu jadi dicalonkan itu, saya nggak mengatakan bapak saya. Bapak saya jawara loh di sini. Ya, di Citaim Depok ini jawara. Keluarga besar saya nggak mengatakan itu. Oke. Saya adalah saya. Idris sebelum jadi wali kota harus menjadi Idris ketika jadi wali kota. Oke. Setelah itu tetap menjadi Idris gitu. Oke. Itu prinsip saya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Idris Iya. waktunya, Jadi Pak. Kaisang, tolong diinikan kriteria ini, Ya. renungkan, Oke. matang-matang dipertimbangkan. Ya, nanti kalau memang berani, ya silakan, itu hak dia. Oke. Nah, poin langsung ini untuk Mas Kaisang. Ada pesan dari Pak Idris, 4 poin tadi ini jadi peringatan untuk direfleksikan. Ada nggak di Mas Kaisang nih ya? Gitu ya Pak Idris. Iya. Oke Pak Idris, terima kasih banyak waktunya ya Pak. Sama-sama. Sebelum kita closing, saya pengen ingat kembali nih lagu 3 tahun lalu nih Pak Idris. Buat Waduh, rekam buat saya kita. udah nggak ingat itu. Masih ingat nggak nih Pak soal Waduh, udah hati-hati di lupa jalan? saya, cuman 2 baris kayaknya. 2 saya baris, ingat. boleh. Kalau saya bantu pakai rekamannya di audio nih boleh Pak ya? Boleh, boleh. Nih, hati-hati di jalan. Ini viral nih Pak zaman dulu kan. Nih. Hati-hati di jalan, jangan ugal-ugalan, jangan kebut-kebutan. Kau pengganggu jalan. Orang bingung tak tahu Peraturan. Oke, Pak Idris terima kasih banyak. Makasih Makasih banyak. banyak Pak, Ayo, sehat sama-sama. selalu ya. Nanti Amin, kita amin. ketemu lagi, semoga Bapak Iya. lancar dalam tugas ke depan. Amin, amin. Oke. Sampai jumpa di The Politician berikutnya. Dialog untuk menagih aksi, bukan sekedar sensasi. Saya Osirion dulu dengan Pak Idris. Sampai jumpa.